Betul banget, Leo. Sukses memang lebih tentang perjalanan yang kita lalui, bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir. Setiap langkah, tantangan, dan pembelajaran yang kita dapatkan sepanjang jalan itu yang membentuk kita. Kalau kita terlalu fokus pada tujuan akhir, kita mungkin melewatkan makna dari perjalanan itu sendiri. Menjadi sukses bisa berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada tujuan dan definisi kesuksesan mereka sendiri. Namun, ada beberapa prinsip umum yang bisa membantu dalam perjalanan menuju kesuksesan. 1. Tentukan tujuan yang jelas. Langkah pertama adalah mengetahui apa yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas memberi arah dan motivasi. Buatlah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. SMART. 2. Punya pola pikir pertumbuhan. Sukses tidak datang dari hanya berbakat atau cerdas, tetapi dari kemampuan untuk belajar dan berkembang. Miliki mindset yang terbuka untuk belajar dari kegagalan, tantangan, dan pengalaman orang lain. 3. Kerja keras dan konsistensi. Tidak ada pengganti untuk kerja keras. Sukses datang dengan usaha yang konsisten, bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Setiap langkah kecil menuju tujuan tetap berharga. 4. Tetap fokus pada tujuan. Akan selalu ada godaan untuk menyimpang dari tujuan utama, tetapi penting untuk tetap fokus. Buat prioritas, hindari terdistraksi, dan tetap disiplin pada apa yang penting. 5. Belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Jangan takut gagal, hadapi dan jadikan itu sebagai batu loncatan. 6. Kelilingi diri dengan orang yang positif. Lingkungan sekitar kita sangat berpengaruh pada perjalanan kita. Kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung, memberi semangat, dan bisa memberikan perspektif yang baik. Jaga keseimbangan hidup. Sukses tidak hanya soal karier atau pencapaian materi, tetapi juga tentang keseimbangan dalam hidup. Jangan lupakan kesehatan mental dan fisik, hubungan pribadi, serta waktu untuk diri sendiri. 8. Jadilah orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab adalah kunci untuk tetap berada di jalur yang benar. Memiliki kebiasaan yang baik dan bisa mengatur waktu dengan efektif sangat penting dalam meraih kesuksesan. 9. Berani mengambil risiko yang tepat. Kesuksesan seringkali datang dari keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Ambil risiko yang terukur, tetapi jangan takut untuk mencoba hal baru yang bisa membuka peluang. 10. Tetap bersyukur dan merayakan pencapaian. Jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Bersyukur atas proses yang sudah dilalui akan memberikan energi positif untuk terus melangkah maju. Sukses adalah perjalanan panjang, bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir. Menentukan tujuan yang jelas adalah langkah pertama yang sangat penting untuk meraih kesuksesan. Tanpa tujuan yang jelas, kita bisa merasa bingung dan kehilangan arah. Berikut ini beberapa cara untuk menentukan tujuan yang jelas. 1. Kenali apa yang kamu inginkan. Tentukan apa yang sebenarnya ingin kamu capai dalam hidup. Apakah itu dalam karier, keuangan, kesehatan, hubungan pribadi, atau hal lainnya. Cobalah untuk benar-benar memahami apa yang kamu inginkan dan apa yang membuatmu bersemangat. Tanya diri sendiri, apa yang membuatku bahagia? Apa yang ingin aku capai dalam 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ke depan? 2. Gunakan prinsip SMART. Prinsip SMART adalah cara yang efektif untuk memastikan tujuanmu jelas dan terukur. S. Tujuan harus spesifik, jelas, dan tidak ambigu. Misalnya, bukan hanya ingin sukses, tetapi ingin mendapatkan promosi dalam pekerjaan dalam 2 tahun. Tujuan harus dapat diukur. Kamu harus bisa mengevaluasi apakah kamu sudah mencapai tujuan tersebut atau belum. A. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Pastikan tujuanmu ambisius tapi tetap dalam jangkauan. Tujuan harus relevan dengan nilai-nilai dan prioritas hidupmu. Tujuan yang relevan akan memberi motivasi yang lebih kuat. Tentukan batas waktu untuk mencapainya. Tanpa batas waktu, tujuan bisa terasa kabur dan tidak mendesak. 3. Visualisasikan tujuanmu. Bayangkan dirimu sudah mencapai tujuan tersebut. Rasakan bagaimana perasaanmu, apa yang berubah dalam hidupmu, dan apa yang telah kamu capai. Visualisasi ini bisa memberi energi positif dan memotivasi untuk terus berusaha mencapainya. 4. Tulis tujuan. Menulis tujuanmu akan membuatnya lebih nyata dan mengikat dirimu pada komitmen untuk mencapainya. Setelah itu, buat rencana tindakan yang terperinci. Dengan memiliki tujuan tertulis, kamu akan lebih terorganisir dalam langkah-langkah yang harus diambil.
5. Buat tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangan hanya fokus pada tujuan besar, tapi juga buat tujuan jangka pendek yang lebih mudah dicapai. Tujuan jangka pendek akan memberi perasaan pencapaian dan menjaga semangatmu. Tujuan jangka panjang, contohnya, mencapai kebebasan finansial dalam 10 tahun. Misalnya, menabung 10% dari penghasilan setiap bulan untuk dana darurat. 6. Buat rencana aksi yang jelas. Setelah menentukan tujuan, buat rencana tindakan yang rinci. Apa yang harus kamu lakukan hari ini, minggu ini, atau bulan ini untuk menuju tujuan tersebut? Rencana ini akan membuat tujuan terasa lebih dapat dicapai. Evaluasi dan sesuaikan tujuanmu secara berkala. Kadang tujuan bisa berubah seiring waktu. Jangan takut untuk mengevaluasi dan menyesuaikan tujuanmu jika ada hal-hal yang berubah dalam hidupmu. Pastikan tujuan yang kamu tetapkan tetap relevan dengan keinginan dan prioritas hidupmu. 8. Tetap fleksibel dan terbuka. Seringkali, perjalanan menuju tujuan tidak selalu berjalan mulus. Bersiaplah untuk menghadapi rintangan dan tetap terbuka pada perubahan yang diperlukan. Fleksibilitas akan membantumu tetap pada jalur meskipun ada tantangan di sepanjang jalan. Dengan cara-cara ini, kamu bisa membuat tujuan yang jelas dan terukur, yang memberi arah dan motivasi untuk bergerak maju. Mengenali apa yang kamu inginkan dalam hidup adalah langkah penting untuk menentukan tujuan yang jelas. Ini membuat kamu memahami apa yang benar-benar penting, bukan hanya apa yang seharusnya kamu inginkan. Berikut beberapa cara untuk mengenali apa yang kamu inginkan. 1. Refleksi diri. Cobalah meluangkan waktu untuk refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan kunci. Apa yang membuatku bahagia? Apa yang aku nikmati lakukan meskipun tanpa imbalan atau ngakuan? Apa yang selalu ada dalam pikiranku bahkan saat aku tidak bekerja? Apa yang ingin aku capai dalam hidup meskipun tampaknya sulit atau besar? Luangkan waktu untuk berpikir dalam keadaan tenang. Menulis jurnal juga bisa membantu merangkai pikiran dan perasaan. 2. Kenali nilai-nilai pribadi. Setiap orang memiliki nilai yang menjadi dasar keputusan dan tujuan hidupnya. Kenali nilai-nilai ini karena mereka akan membantumu menentukan apa yang benar-benar kamu inginkan. Misalnya, kebebasan. Apakah kamu lebih menginginkan kebebasan dalam pekerjaan atau gaya hidup? Hubungan. Apakah hubungan dengan keluarga atau teman menjadi hal yang lebih penting daripada karier? Pertumbuhan pribadi. Apakah kamu ingin terus berkembang dan belajar hal-hal baru? Memahami nilai-nilai ini bisa membantu kamu memilih tujuan yang sejalan dengan siapa dirimu sebenarnya. N3. Perhatikan apa yang membuatmu terinspirasi. Apa yang menginspirasi kamu? Bisa jadi seseorang yang kamu kagumi, buku yang kamu baca, atau pengalaman tertentu. Cobalah untuk memperhatikan hal-hal ini, karena bisa jadi itu adalah petunjuk tentang apa yang kamu inginkan dalam hidup. Apakah kamu terinspirasi oleh orang-orang yang sukses dalam karier mereka? Apakah kamu terinspirasi oleh kegiatan sosial, membantu orang lain, atau berkontribusi pada komunitas? N4. Cobalah hal baru. Terkadang kita tidak tahu apa yang kita inginkan sampai kita mencobanya. Cobalah berbagai kegiatan atau jalur baru yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Ini bisa memberi wawasan tentang minat dan tujuan hidup yang lebih mendalam. Misalnya, kamu bisa mencoba kursus atau hobi baru, bergabung dengan komunitas yang berbeda, atau mengambil perjalanan yang belum pernah kamu coba. 5. Dengarkan intuisi dan perasaan. Kita sudah tahu apa yang kita inginkan, tetapi pikiran kita terlalu sibuk atau terfokus pada hal-hal lain. Cobalah untuk mendengarkan perasaan dan intuisi dalam dirimu. Jika suatu hal terasa benar dan membuatmu bersemangat, itu bisa jadi petunjuk tentang apa yang kamu inginkan. Tanya pada diri sendiri, apakah aku merasa senang dan bersemangat ketika membayangkan mencapai tujuan ini? 6. Identifikasi ketakutan dan hambatan. Ketakutan seringkali bisa mengaburkan keinginan kita yang sejati. Terkadang kita merasa ragu untuk mengejar apa yang benar-benar kita inginkan karena takut gagal, takut tidak diterima, atau takut tidak cukup baik. Cobalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketakutan ini, sehingga kamu bisa lebih jelas mengenali apa yang benar-benar diinginkan. 7. Evaluasi pengalaman masa lalu. Coba ingat kembali pengalaman hidup yang paling memuaskan atau paling berarti bagimu. Apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut? Bagaimana itu bisa memberi petunjuk tentang apa yang kamu inginkan di masa depan? 8. Berbicara dengan orang lain.
Terkadang berbicara dengan orang yang kita percayai dapat memberi perspektif baru. Teman, mentor, atau bahkan keluarga bisa membantu kita melihat sesuatu yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. 9. Buat daftar impian dan tujuan. Tuliskan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Buatlah daftar yang panjang tanpa membatasi diri, bahkan jika sepertinya itu tidak realistis. Setelah itu, coba urutkan berdasarkan prioritas atau keinginan yang paling mendalam. 10. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Ketika kamu mengenali apa yang kamu inginkan, fokuslah juga pada prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Menikmati perjalanan dan proses pencapaian akan memberi kepuasan dan rasa memiliki yang lebih besar terhadap tujuan yang kamu pilih. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa mulai mengenali apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Proses ini mungkin memerlukan waktu, jadi bersabarlah dan terus refleksikan dirimu. Tetap fleksibel dan terbuka adalah kualitas penting yang membantu kita menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup. Terutama dalam perjalanan menuju kesuksesan, ada banyak hal yang mungkin tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Dan kemampuan untuk menyesuaikan diri akan membuat kita lebih tangguh dan siap menghadapi situasi yang berubah. Berikut adalah beberapa cara untuk tetap fleksibel dan terbuka. Terima ketidakpastian dan perubahan. Hidup itu penuh ketidakpastian. Alih-alih melawan perubahan atau merasa cemas tentang apa yang tidak diketahui, cobalah untuk menerimanya sebagai bagian alami dari perjalanan. Setiap perubahan membawa peluang baru, bahkan jika itu awalnya terasa menantang. Cara melakukannya: ubah perspektifmu. Lihat perubahan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai gangguan. Kenali bahwa tidak ada yang permanen. Situasi yang sulit atau perubahan yang tidak diinginkan bisa memberikan pengalaman berharga untuk masa depan. 2. Kembangkan mindset pertumbuhan, growth mindset. Memiliki mindset pertumbuhan berarti percaya bahwa kemampuan kita bisa berkembang melalui usaha dan pengalaman. Ini memungkinkan kita untuk lebih terbuka terhadap tantangan dan kesalahan, serta melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Cara melakukannya: jangan takut gagal. Anggap kegagalan sebagai pelajaran untuk belajar dan berkembang. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Berpikirlah positif dan yakini bahwa kamu bisa berkembang dengan belajar dari pengalaman. 3. Lihat setiap rintangan sebagai peluang. Ketika menghadapi rintangan atau kesulitan, coba untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat atau kreatif. Seringkali, solusi terbaik datang dari situasi yang menantang. Cara melakukannya: fokus pada apa yang bisa kamu kontrol dan cari cara baru untuk menghadapinya. Gunakan setiap tantangan sebagai peluang untuk mengembangkan keterampilan baru atau mencoba pendekatan yang berbeda. 4. Pikiran terbuka untuk pendapat dan ide baru. Untuk tetap fleksibel, penting untuk mendengarkan orang lain dan membuka diri terhadap ide atau sudut pandang baru. Jangan terjebak dalam cara berpikir yang kaku atau terbatas. Cara melakukannya: terima kritik konstruktif dengan pikiran terbuka tanpa merasa defensif. Cobalah untuk melihat masalah dari perspektif orang lain dan pertimbangkan solusi alternatif. Berpartisipasilah dalam diskusi dengan orang yang memiliki latar belakang atau pandangan berbeda dari kamu. 5. Bersikap adaptif dan siap mengubah rencana. Kadang-kadang kita perlu mengubah arah atau mereset tujuan yang sudah ditetapkan. Tidak ada salahnya untuk mengubah rencana jika ternyata ada hal-hal yang lebih baik atau lebih relevan yang datang dalam perjalanan. Cara melakukannya: tetap evaluasi dan refleksikan apakah strategi atau rencana yang sedang dijalankan masih efektif. Jangan takut untuk mengubah tujuan atau langkah-langkah jika keadaan berubah atau jika kamu menemukan hal baru yang lebih sesuai dengan nilai dan keinginanmu. Jangan terlalu terikat pada hasil. Seringkali kita terobsesi dengan hasil akhir, tetapi ini bisa menghambat fleksibilitas kita. Fokuslah pada usaha dan proses yang dijalani. Terkadang, hasil yang datang mungkin berbeda dari yang kita harapkan, tetapi itu bisa menjadi hal yang baik atau memberi pelajaran baru. Cara melakukannya: fokus pada kemajuan yang kamu buat, bukan hanya pada pencapaian akhir. Jika hasil yang didapatkan berbeda dari yang direncanakan, cobalah untuk melihatnya sebagai pengalaman yang berharga, bukan kegagalan. 7. Berani mencoba hal baru dan berinovasi. Fleksibilitas juga berarti siap untuk mencoba hal-hal baru dan beradaptasi dengan cara-cara yang lebih baik atau lebih efisien. Jangan terjebak dalam rutinitas atau cara lama yang sudah tidak efektif lagi.
cara melakukannya. Cobalah pendekatan atau strategi baru dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi. Ikuti tren terbaru di bidang yang kamu minati, dan jangan takut untuk berinovasi atau berpikir di luar kebiasaan. Lebat. Jaga keseimbangan emosional. Fleksibilitas seringkali melibatkan pengelolaan emosi. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, perasaan frustasi atau kecewa bisa muncul. Jika kita bisa menjaga emosi tetap stabil, kita akan lebih mampu melihat peluang dan solusi. Cara melakukannya, praktikkan mindfulness atau meditasi untuk membantu menjaga ketenangan pikiran. Jangan terburu-buru mengambil keputusan dalam keadaan emosi yang tinggi. Beri dirimu waktu untuk berpikir jernih. 9. Bersedia menerima ketidaksempurnaan. Tidak semuanya akan berjalan sempurna, dan itu tidak masalah. Fleksibilitas datang dari kemampuan untuk menerima bahwa proses dan hasilnya mungkin tidak sesuai ekspektasi, tetapi itu tetap berharga. Cara melakukannya, terima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna. Fokus pada perbaikan terus-menerus daripada menuntut kesempurnaan. 10. Tetap percaya pada dirimu sendiri. Fleksibilitas bukan berarti mengorbankan prinsip dan tujuan hidupmu. Tetap percaya pada dirimu sendiri dan nilai-nilai yang kamu pegang. Tetapi tetap terbuka untuk berkembang dan beradaptasi dengan keadaan. Cara melakukannya, selalu ingat apa yang menjadi tujuan hidupmu dan apa yang kamu percayai. Percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan dan tetap berkembang. Dengan fleksibilitas, kita bisa lebih tangguh menghadapi tantangan dan terus maju meskipun ada hambatan. Menerima ketidakpastian dan perubahan memang bisa menjadi tantangan, terutama ketika kita cenderung mencari stabilitas dan kepastian. Namun, menerima ketidakpastian adalah keterampilan yang penting untuk bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan perubahan. Berikut adalah beberapa cara untuk lebih mudah menerima ketidakpastian dan perubahan. 1. Ubah perspektif tentang ketidakpastian. Ketidakpastian sering kali dipandang negatif karena ketakutan akan hal-hal yang tidak kita kontrol. Namun, cobalah untuk melihat ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. Dengan mengubah cara kita memandangnya, ketidakpastian bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Cara melakukannya, alihkan fokus dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui ke rasa ingin tahu dan keterbukaan untuk belajar. Lihat ketidakpastian sebagai peluang untuk mengeksplorasi kemungkinan baru yang mungkin tidak pernah kamu pertimbangkan sebelumnya. 2. Terima fakta bahwa tidak semua bisa dikendalikan. Banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita, dan itulah yang seringkali menciptakan rasa cemas atau frustasi. Menerima kenyataan ini membantu kita lebih fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, seperti respon kita terhadap perubahan. Cara melakukannya, fokus pada aspek yang bisa kamu kontrol, seperti cara kamu beradaptasi dengan perubahan atau cara kamu mengelola emosimu. Latih dirimu untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa diprediksi, dan itu tidak mengurangi kualitas hidupmu. Yang terfragnya. 3. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan dan lepaskan sisanya. Dalam ada ketidakpastian, kita sering merasa perlu untuk melakukan segala sesuatu agar situasi berubah. Namun, kita harus belajar untuk mengenali kapan kita sudah melakukan yang terbaik, dan setelah itu membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya. Cara melakukannya, buatlah daftar tindakan-tindakan yang bisa kamu ambil untuk memengaruhi situasi. Setelah itu, lepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang di luar kendalimu. Ketahui kapan untuk berhenti berusaha keras dan mempercayakan proses kepada waktu. 4. Kembangkan kemampuan untuk fleksibel. Salah satu cara terbaik untuk menerima ketidakpastian adalah dengan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi. Fleksibilitas akan membantu kamu lebih mudah menyesuaikan diri ketika situasi berubah atau tidak berjalan seperti yang direncanakan. Cara melakukannya, cobalah untuk tidak terikat pada satu cara atau satu hasil. Jika ada jalan lain yang lebih baik atau lebih sesuai dengan situasi, terbukalah untuk mengikuti jalan tersebut. Latih diri untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi jika rencana awal tidak berhasil. 5. Berlatih mindfulness atau meditasi. Mindfulness membantu kita fokus pada saat ini, bukan terjebak dalam kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Dengan menjadi lebih hadir dan sadar akan momen sekarang, kita bisa mengurangi rasa cemas tentang ketidakpastian. Cara melakukannya, luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk meditasi atau latihan pernapasan.
ini bisa membantu menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian pada apa yang ada di depan kita. Cobalah untuk menerima pikiran dan perasaan tanpa penilaian. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika kamu merasa cemas atau khawatir. 6. Pahami bahwa perubahan adalah proses, bukan tujuan akhir. Seringkali kita merasa cemas tentang perubahan karena kita ingin segala sesuatunya stabil dan tetap. Namun, perubahan adalah proses yang terus berlanjut, dan kita tidak harus memiliki semua jawaban sekaligus. Menerima bahwa perubahan itu bertahap dapat membantu mengurangi tekanan. Cara melakukannya, fokus pada langkah kecil dan kemajuan yang bisa kamu capai dalam menghadapi perubahan. Jangan merasa perlu untuk mengendalikan semuanya sekaligus. Terima bahwa perubahan membutuhkan waktu. Bangun keterampilan untuk mengelola stres. Stres bisa muncul saat kita menghadapi ketidakpastian. Belajar untuk mengelola stres akan membantumu tetap tenang dan jernih dalam situasi yang penuh perubahan. Cara melakukannya, temukan teknik relaksasi yang cocok untukmu, seperti berolahraga, mendengarkan musik, atau berinteraksi dengan alam. Jangan ragu untuk berbicara dengan seseorang jika kamu merasa stres atau cemas. Mendapatkan dukungan dari orang lain dapat membantu meredakan ketegangan. Leban. Bangun resiliensi. Kekuatan untuk bangkit kembali. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Dengan memiliki resiliensi, kita bisa lebih mudah menerima perubahan, karena kita tahu kita bisa menghadapinya dengan baik, tidak peduli apa yang terjadi. Cara melakukannya, bangun kebiasaan positif yang dapat membantu kamu merasa lebih kuat, seperti menjaga kesehatan fisik dan mental. Latih diri untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai hambatan. Punya tujuan dan visi yang kuat. Memiliki tujuan dan visi yang jelas dapat memberikan rasa arah, meskipun banyak hal di luar kendali kita. Jika kamu tahu kemana kamu ingin pergi, ketidakpastian dan perubahan tidak akan membuatmu mudah terguncang. Cara melakukannya. Tentukan tujuan jangka panjang dan pendek yang memberikan arah dalam hidupmu. Dengan fokus pada tujuan, kamu bisa lebih mudah menerima perubahan, karena kamu tahu perubahan tersebut adalah bagian dari perjalanan untuk mencapai tujuanmu. Terima bahwa hidup itu tidak pernah tepat dan sempurna. Seringkali kita menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan sempurna, tetapi kenyataannya hidup selalu penuh dengan ketidaksempurnaan. Terima bahwa ketidakpastian dan perubahan adalah bagian dari keindahan dan dinamika hidup. Cara melakukannya, cobalah untuk menemukan keindahan dan pelajaran dalam setiap perubahan yang terjadi, bahkan jika itu tidak sesuai dengan harapanmu. Nikmati prosesnya, meskipun itu mungkin tidak selalu nyaman. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa belajar untuk lebih menerima ketidakpastian dan perubahan, serta menghadapinya dengan lebih tenang dan penuh percaya diri.